supaya nggak kelewatan mungkin waktu di masjid yang tadi Mas Fajrin sampaikan ceritakan yang masjid radikal itu yang pakai celana itu kan pada waktu itu ada yang kelompat di situ. Mungkin bisa disaksikan secara lengkap supaya orang lebih jelas. Jadi bagaimana waktu itu mau dijodohkan, terus Mas Fajrin Oh kan ya, ada beberapa hal yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam tentunya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga akan terus menyuarakan kebenaran Islam serta membentengi umat dari upaya pemurtadan yang dilakukan Bani Kunarion. Nah, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video kesaksian lagi yang diambil dari channelnya Yusuf Manubulu. Dan di sini cukup menarik kesaksian Murtadin ini karena berbeda dengan kesaksian yang sebelumnya sering kita lihat di channelnya Yusuf Manubulu ya. Mereka melemahkan Islam dengan konsep ketuhanan ya, seperti memberikan kesan bahwa Tuhannya umat Islam itu tidak mempunyai kuasa, tidak bisa berbuat apa-apa terhadap segala permasalahan yang mereka alami ya, baik itu dari segi penyakit, penderitaan hidup, jodoh dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau Murtadin yang akan saya tampilkan ini menyerang Islam secara tak langsung, itu mengenai tentang ajaran atau konsep beragama di dalam agama Islam ya. Memang kalau cara dan polanya tetap sama, yaitu membungkus pandangan mereka dengan berbagai cerita yang berliku-liku ya. Namun pada intinya mereka itu ingin memojokkan atau memberikan kesan tidak baik terhadap agama Islam secara keseluruhan. Nah, bagaimana video selengkapnya nanti kita akan saksikan bersama. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe ya. Juga yang baru bergabung, jangan lupa untuk mendukung channel ini. Kemudian channel-channel Islam lainnya didukung juga supaya channel-channel Islam terus berusaha menyuarakan kebenaran Islam serta membentengi umat dari upaya pemurtadan dari kaum kadal ini. Nah, bagaimana video selengkapnya? Tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita saksikan videonya. Selamat menyaksikan. teman-teman, Shalom, Assalamualaikum, selamat malam untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrin. Latar belakang saya dulu adalah beragama Islam, karena agama dari orang tua saya beragama Islam. Kebetulan saya dilahirkan dari Islam. 26 tahun dari saya lahir, saya dibesarkan dari keluarga yang mayoritas luar biasa mendidik saya baik dalam beragama
terus mempercayakan saya, terus meyakini saya bahwasanya ini adalah agama yang luar biasa, Nak, dan ada rukun imannya di dalam sana. Ada 6 rukun iman dengan 5 rukun Islamnya juga ada di dalam sana. Saya diajarkan banyak hal, mulai dari sholat 5 waktu, mulai dari baca Iqra, sampai dengan naik levelnya baca Al-Quran. Nah, masuk sekolah di Muhammadiyah, karena kami kepengen itu keluarga itu juga paham akan agamanya lebih baik lagi. Jadi saya masuk sekolah Muhammadiyah. Di sekolah Muhammadiyah saya belajar sama guru saya diajarkan tentang norma-norma Islam yang luar biasa, yang sangat-sangat baik, sangat bagus, menuntun saya, menjadi pedoman saya. Nah, setelahnya saya di sana bersekolah, sambil saya juga mencari di luar, saya ke beberapa masjid, dan memang ternyata juga Muhammadiyah ini ajarannya luar biasa. Karena kenapa saya bilang luar biasa? Karena dia tidak ajaran yang tidak mengikuti tradisi. Dia benar-benar ya sesuai dengan tuntunan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi pas kebetulan orang tua saya sendiri adalah NU. Ada beberapa tradisi yang saya sempat ngebantah sama orang tua tentang kematian yang bahwasanya kita harus ada 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari. Itu saya bantah. Karena waktu itu nenek meninggal. Dan terus terang teman-teman, setiap yasinan tahlilan saya tidak akan datang. Karena guru saya mengajarkan, saat kamu datang ke orang tahlilan yang meninggal, kamu akan melihat bahwasanya di sana ada orang yang sudah bersedih, meninggal, kita makan dengan penuh kadang hawa nafsu, dan kita doa. Mungkin nggak kamu doa buat yang mati itu? Saya bilang, ya nggak juga sih, saya datang kadang niat saya juga untuk makan, saya bilang. Selang waktu, saya terus mencari Allah. Saya mencari Allah, saya masuk ke sebuah masjid yang luar biasa, yang masjidnya dingin, suasananya dingin, suasananya ya enak, adem, semuanya ya saya tiru lah. Saya aplikasiin ke diri saya sunnah Rasulnya, mulai dari panjangkan jenggot, tidak lebih dari 2 genggam tangan. Saya hanya sepanjang ini, tapi nggak pernah sampai segini sih, saya paling segini batasnya. Terus pakai celana ngatung di atas mata kaki. Nah, saya ikutin, saya pahamin. Terus saya pernah berpikir juga, kok keningnya pada hitam-hitam, pada ada yang biru, ada yang sampai ungu ya. Terus saya tanya sama guru saya juga, itu kenapa guru ya? Itu terlalu sering sujud kepada Allah, minta mencari, makanya dia seperti itu. Oh gitu. Tapi bukannya diajarin kalau yang begitu kita pamer, ria, bahwasanya kita ahli agama, bla bla segala macam. Alhasil saya harus belajar, saya harus baca, tapi selama saya baca Al-Quran, saya tidak disajikan pengertiannya atau artinya yang saya baca. Jadi saya hanya baca secara huruf Arabnya, secara bahasa Arabnya, sampai dengan 33 juz. Saya khatam Quran. Nah, saudaraku semuanya, seperti yang saya sampaikan di awal, di prolog di awal ya, bahwa orang ini coba masuk di dalam konsep beragama orang Islam. Seperti dia mengatakan bahwa dia mempunyai paham Muhammadiyah dan orang tuanya adalah NU. Kemudian dia juga menyinggung masalah sunnah Rasul, yaitu memakai jenggot.
juga pakai celana cingkrang, kemudian juga menyinggung masalah tahlilan, juga masalah ria. Namun saya tidak akan membahas dan mengomentari hal tersebut. Cuma yang sangat aneh di sini bagi kita adalah bahwa dia mengaku sudah sering khatam Al-Quran dan mengatakan Al-Quran sampai 33 juz ya. Ini sungguh sangat menggelikan dan lucu bagi kita, karena kita tahu semua bahwa Al-Quran terdiri dari 30 juz saja. Kemudian dia mengatakan bahwa saat membaca Al-Quran dia tidak bisa memahami karena memang tidak ada arti atau makna terjemahan di Al-Quran tersebut. Nah, ini lagi-lagi menunjukkan dia berbohong, karena kita tahu bahwa Al-Quran sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu pada pertengahan abad 17 lagi ya. Jadi memang sudah ada terjemahannya. Yang menerjemahkan adalah Abdul Rauf Fansuri ya, seorang ulama besar ya dari Aceh. Selanjutnya masih banyak lagi hal-hal tentang ajaran di Islam yang diceritakan sama orang ini, seakan-akan memberikan kesan negatif yang tidak baik terhadap ajaran tersebut. Nah, nanti saya akan komentari beberapa apa yang disampaikannya, diantaranya masalah radikal dan masalah poligami. Nah, oke, kita dengarkan lagi. Nah, lambat laun saya cari Allah itu siapa dan bagaimana. Di saat itulah saya kenal yang namanya perempuan. Saya pengen pacaran, saya bilang. Jadi pada saat saya pacaran, saya kenalan, saya tanya namanya, agamanya. Dia bilang Katolik. Oke. Peluang nih buat saya. Karena pikiran saya kalau saya berhasil mengislamkan dia, saya dapat surganya Allah. Saya dapat 72 juga bidadari, dan saya juga dapat berkat atau rezeki yang luar biasa sampai ke anak cucu saya. Sembari saya berdoa juga sama Allah, saya bilang, ya Allah, tunjukkanlah jalan yang terbaik buat hamba-Mu ini, dan kalau memang itu jodoh hamba, dekatkanlah, dan kalau memang bukan jodoh hamba, jauhkanlah. Jadi saya sudah coba sholat tahajud, sholat istikharah, Allah nggak jawab, Allah nggak kasih tahu apa-apa. Ini kenapa begini ya, saya bilang. Ya sudah deh, kalau memang begitu. Nah, selama dalam perjalanan juga, saya bawa dia ngelihat saya sholat. Saya bawa dia ke masjid setiap pulang kerja. Saya pasti sempetin sholat maghrib dulu, karena biasa sampai rumahnya malam. Nah, sholat isya saya bawa, saya mau yasinan. Alasan saya seperti itu. Saya bawa dia ke masjid juga, tapi memang benar yasinan pas malam Jumat. Ada di suatu masjid juga gelar yasinan setiap malam Jumat juga. Salah satu masjid di Palembang. Nah, akhirnya lama-kelamaan, kok dia nggak goyah ya? Kok dia malah ikut, tapi dia nggak mau, ini apa salah saya lagi? Nah, saudaraku semuanya, kita di sini perlu koreksi sedikit ya. Di awal dia mengatakan bahwa ingin mencari Allah, bagaimana wujud Allah dan bentuk Allah. Dan ini tentu sangat menggelikan bagi kita umat muslim yang beriman ya. Karena umat muslim yang beriman sudah tahu dan tidak perlu mencari Allah itu, karena memang sudah sangat dekat kepada kita, bahkan sangat dekat sekali, lebih dekat dari urat nadi manusia sendiri. Kemudian dia mencari Allah namun menemukan wanita ya. Wanita itu pun berlainan agama, itu Katolik. Kemudian juga dia berharap akan mendapatkan surga apabila bisa
membawa perempuan ini ke Islam. Dia berharap surga juga bidadari 72 orang katanya ya. Kemudian juga melakukan sholat tahajud, juga berdoa meminta kepada Allah. Namun lagi-lagi di sini menunjukkan bahwa saudara ini benar-benar tidak paham dengan ajaran Islam yang sesungguhnya, karena masalah surga, apalagi ada bidadari 72 di surga, itu bukanlah urusan kita, itu adalah mutlak urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah doa atau permintaan kita yang tidak dikabulkan atau tidak dijawab sama Allah, bukan berarti tidak dijawab ya, cuma mungkin waktunya yang belum. Namun tugas kita sebagai umat muslim yang beriman hanya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, tidak seperti yang digambarkan oleh saudara yang mengaku murtad ini ya. Kemudian lagi di cara dia berdoa saja sini sudah kelihatan aneh bagi kita. Dia meminta namun menentukan jawabannya ya. Kalau memang jodoh dekatkan, kalau tidak jauhkan. Artinya dia di sini mengatur Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita dengar lagi. Di masjid yang tadi Mas Fajrin sampaikan, ceritakan, yang masjid radikal itu yang pakai celana itu, kan pada waktu itu ada yang kelompat di situ. Mungkin bisa disaksikan secara lengkap supaya orang lebih jelas. Jadi bagaimana waktu itu mau dijodohkan, terus Mas Fajrin kan ada beberapa hal yang perlu diceritakan, disampaikan kepada kita. Ya, silakan Mas Fajrin. Iya, saya takut sinyalnya ini putus-putus, jadi saya lompat-lompat. Ya, jadi tidak maksimal kalau dilompat-lompat, Mas Fajrin ini. Baik. Nah, di dalam masjid radikal tersebut yang tadi sempat saya cerita sama Pak Yusuf juga, saya diperkenalkan sama jemaat juga, sama di sana seorang perempuan juga, Mas, mau nggak saya jodohin sama anaknya ini? Secara bibit, bobot, bagus loh. Kamu nggak usah takut lagi. Yang mana pada saat itu memang, maaf ya, itu dia ada cadarnya. Jadi saya nggak ngeliat full mukanya. Dan juga ada yang full mukanya juga saya lihat, tapi memang bukan muhrimnya. Kita nggak boleh pegang tangannya, kita nggak boleh melihat terlalu lama juga, jadinya dosa juga. Nah, saya berpikir begini, kok saya nggak kenal dia, nanti saya ke depannya gimana jalanin rumah tangga. Dan seseorang itu juga ngomong juga, si ibu itu, Mas, si mbak-mbak ini siap juga loh dipoligami, karena mbak ini udah percaya bahwasanya kalau mereka dipoligami, mereka udah dapat surga. Sontak saya kaget di situ. Wah, guru saya sendiri ngomong kalau menikah itu sakral dan 1 kali seumur hidup. Kok yang begini dilegalkan gitu loh. Dan saya lihat sekitar juga mereka benar-benar mencari Allahnya itu benar-benar luar biasa. Kenapa? Mereka sampai jual mobil, jual kendaraan, motor, jual rumahnya, dan harus tidur di masjid lah segala macem. Dan setiap khotbah ada beberapa kompi polisi yang mengamanin. Jadi benar-benar benar-benar suasananya tuh ya pada saat itu saya antara seneng juga antara kok begini gitu, ajarannya kok makin begini, makin memperbolehkan. Nikah boleh, nggak izin istri boleh, terus nikah lebih dari 4 kali boleh, asal salah satunya diceraikan dulu. Jadi unlimited buat laki-laki pernikahan itu. Mau 1, 2 kali nggak izin istri nggak masalah. Nah, balik lagi di hati nurani saya bilang, kalau nikah terus, ntar yang sudah-sudah gimana? Nah,
apakah ini disebut perzinahan yang dihalalkan? Nah, berzina supaya halal, ya kamu nikahlah. Nikahnya seperti apa ya? Nikah sirih lah. Nikah yang seperti, yang penting ada saksi dari kedua belah pihak, sah. Saksinya nggak perlu dari keluarga terdekat juga sah. Sah secara agama, tapi tidak sah secara hukum. Nah, makin bergumul saya, makin ya udah saya carilah sendiri. Saya tanya, kok seperti ini, makin kesini ajarannya makin apa ya? Saya bilang makin menyakitkan seseorang. Ada intimidasi untuk seorang wanita tuh, diintimidasi secara halusnya seperti itu, dijanjikan. Nah, ya sudahlah, saya bilang ya saya belajar lagi, saya cari lagi, ya kembali saya flashback lagi di 2013 ke 2014 saya pindah itu. Nah, saudaraku semuanya, di sesi terakhir ini sangat kelihatan ya bahwa saudara yang memberikan kesaksian yang mengaku murtad ini sepertinya memang membaca konsep yang sudah dipersiapkan sebelumnya ya. Karena dari awal dia bercerita ada sesuatu yang lupa mungkin, sehingga harus diingatkan oleh Yusuf Manugulu karena tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan, yaitu ingin memberikan kesan buruk atau negatif terhadap ajaran Islam, terutama sekali di bagian ini dia seakan-akan menyematkan radikal terhadap agama Islam. Nah, di sini yang perlu saya jelaskan terutama kepada saudara ini, bahwa radikal tersebut itu tidak bisa disematkan atau dilabelkan kepada agama apapun, karena semua agama, sekte ataupun sinode ya, itu ada kelompok-kelompok radikalnya. Jadi tidak mesti itu radikal yang langsung ditujukan kepada Islam. Itu adalah pemikiran yang keliru, dan sebenarnya yang mengatakan radikal tersebut bisa jadi orang tersebut atau oknum tersebut yang radikal. Contohnya saja di Islam saja ya, Syiah dan Sunni itu sudah cukup lama sekali, lebih kurang 1300 tahun timbul pertentangan antara kedua kelompok ini. Jadi radikal tersebut sebenarnya timbul karena dari orang yang tidak mampu atau kelompok yang tidak mampu bergaul dengan orang yang berbeda paham ya, kecuali dengan melakukan kekerasan. Nah, dari mana munculnya radikal ini? Muncul radikal ini itu bersumber dari rasa keputusasaan seseorang ataupun kelompok ya. Contoh saja mungkin di dalam rumah tangga aja, yang namanya suami pernah melakukan pemukulan atau kekerasan terhadap istrinya. Nah, itu bisa dikatakan radikal ya, dan tentunya penyebabnya adalah rasa ketidakpuasan tadi. Jadi itulah pengertian radikal. Jadi tidak bisa dilabelkan atau disematkan begitu saja terhadap agama tertentu. Kemudian secara Al-Quran, Allah sendiri tidak mungkin menyuruh melakukan kejahatan ya, karena radikal itu adalah suatu kekerasan atau kejahatan. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW ya. Nabi itu bukanlah orang keras, bahkan sebaliknya beliau adalah orang yang sangat lembut, penyantun, penyayang, dan penuh kasih ya. Malahan dilempar batu sampai berdarah-darah pun Nabi tidak pernah membalas, malahan sebaliknya mendoakan orang-orang yang berbuat zalim terhadap diri beliau. Jadi memang tidak ada ayatnya ataupun ajaran dari Nabi radikal tersebut. Jadi radikal itu sebenarnya timbul memang karena penafsiran orang yang keliru dan juga tidak paham tentang Al-Quran ya.
Lau sa'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Jadi kalau Allah berkehendak, bisa saja Allah bikin manusia sealam dunia ini jadi seiman semua. Jadi artinya Allah tidak menyuruh kita untuk mengislamkan orang seluruh dunia. Afa tukrihuna sa'aya innu mu'minin. Apakah engkau akan memaksa orang sudah beriman? Lasta adaihim bimusaitir. Kamu tidak berhak memaksa orang. La ikra hafidin. Sejak kapan agama ideologi dipaksakan? Ini tidak mungkin terjadi ya, karena memang sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pemahaman orang-orang yang tidak paham dengan Al-Qur'an akan menganggap bahwa Islam adalah radikal, dan ternyata setelah kita pelajari dan kita baca ayat di dalam Al-Quran, memang tidak ada perintah untuk menjadi radikal atau berbuat kejahatan seperti yang dituduhkan kebanyakan dari orang-orang yang tidak paham ini. Kemudian masalah poligami ya, yang dituduhkan secara tidak langsung oleh orang ini terhadap Islam. Nah, poligami ini sendiri itu berawal ya, atau berasal dari sekte Yahudi penganut ajaran Talmud dahulunya, dan kemudian berkembang di daerah Arab ya, dan juga di dunia ini Arab Saudi itu melegalkan, sementara negara Islam lainnya seperti Turki dan Tunisia itu melarang poligami. Kemudian kalau di Indonesia seperti kita ketahui, poligami diperbolehkan tetapi melalui aturan yang ketat ya. Jadi sebenarnya kalau kita telaah dengan baik bahwa poligami ini sebenarnya adalah suatu solusi ya, apabila kita lihat penyebab, gunanya, kemudian akibatnya, dan fungsinya apa. Nah, ini akan ditemukan suatu kebaikan di dalam pelaksanaan poligami itu sebenarnya. Kemudian kalau orang-orang yang menuduh poligami secara negatif itu hanya berdasarkan ayat di Al-Quran yang mereka potong ya, artinya ayat tersebut tidak lengkap mereka baca, sehingga terjadilah salah tafsir ya. Kemudian Allah sendiri tidak pernah menyuruh orang untuk berpoligami itu. Di dalam Al-Quran Allah sudah jelas mengatakan ayatnya. Cuma sayangnya orang-orang yang memang sengaja untuk menjelekkan Islam dengan memotong ayat. Yang diambil orang-orang ini ayatnya cuma fankihu matobalakum minan nisa'i dan seterusnya, yang artinya nikahilah perempuan itu 2, 3 atau 4. Jadi hanya ini saja yang dicomot orang itu, padahal ayat itu jawabu sartin ya, dalam kalimat kondisioner sintesis ya. Penjelasan ayat di awalnya yang berbunyi wa in kiftum ala tuksitu fil yatama fankihu dan seterusnya ya. Jadi awal ayat inilah yang tidak diikut sertakan oleh orang-orang yang berpandang negatif terhadap poligami itu. Jadi artinya apabila engkau ingin menyayangi atau menyantuni anak yatim, silakan kawinilah perempuan-perempuan itu. Nah, perempuan-perempuan itu yang dimaksud di sini siapa? Tentunya adalah janda-janda ya, yang mempunyai anak-anak yatim. Jadi ayat ini bukan berarti menyuruh kawin atau perintah kawin ya, tetapi untuk menyantuni, untuk menyayangi anak-anak yatim. Nah, kenapa ayat ini ada? Karena kondisi saat itu pada zaman Nabi itu sering terjadi perperangan ya, bisa 80 kali perperangan dalam setahun, dan tentunya efek dari perang tersebut tentu banyak janda-janda dan juga anak-anak yatim. Nah, itulah makanya
solusi diberikan Allah untuk mengatasi hal tersebut. Karena pada zaman itu belum ada lagi yang namanya yayasan yatim piatu, ataupun belum ada departemen sosial seperti sekarang ini. Jadi begitulah kebijaksanaan Allah untuk memberikan solusi atau jalan bagi manusia setiap ada permasalahan, ya. Dan itu sekaligus membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala tersebut maha bijaksana, maha adil, dan maha mengetahui, ya. Jadi apa yang dituduhkan atau pendapat orang-orang yang keliru terhadap ayat-ayat Al-Quran, itu artinya orang tersebut memang tidak paham, tidak mengerti, tidak bisa tahu maksud sebenarnya dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Nah, demikianlah saudaraku semua penjelasannya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada salah itu murni dari saya, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.